Chandraswari, wanita berusia 34 tahun, merupakan alumni dari Universitas Janabadra, jurusan Manajemen Perusahaan, yang lulus pada tahun 2011. Keseharian Ayu tinggal bersama orang tuanya di Desa Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Ayu memiliki 2 orang anak, yang pertama berusia 8 tahun, dan yang kedua berusia 1 tahun. Ayu dan suaminya sudah bercerai. Kehidupan Ayu mulai berubah ketika ia bercerai dengan suaminya. Ia mulai menjadi wanita panggilan demi menghidupi kedua anaknya. Ayah Ayu tidak mengetahui tentang pekerjaan Ayu yang sebenarnya. Yang ayahnya tahu hanya Ayu pergi bekerja. Pada November 2022, Ayu berkenalan dengan Heru Prastio yang ia kenal melalui media sosial. Heru adalah pelanggan Open BO Ayu yang sudah kenal dekat dengan Ayu karena sering menggunakan jasanya sehingga mereka bisa kenal dengan akrab. Heru Prastio adalah lelaki berusia 23 tahun, berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Ia bekerja di Sleman, Yogyakarta. Heru bekerja sebagai karyawan persewaan tenda pesta pernikahan. Ia sudah bekerja di sana selama 5 tahun dengan gaji yang dibilang sangat pas-pasan. Heru tinggal di mes karyawan tempat ia bekerja. Ia tipikal orang yang gengsian. Ia rela membeli barang-barang bermerek untuk memenuhi gengsinya. Demi gaya hidupnya yang seperti itu, Heru sampai berani berhutang di beberapa aplikasi pinjol. Karena tidak sanggup membayar hutangnya di pinjol, yang mengakibatkan bunga tunggakan hutang yang terus bertambah. Tetapi untuk memuaskan hasratnya dan untuk memboking Ayu, itu pasti ada uangnya. Di sini aku merasa heran, kenapa tidak buat bayar hutangnya di pinjol, malah buat booking Ayu. Ayu dan Heru tidak memiliki hubungan apapun. Mereka sering jalan dan dekat karena sudah berlangganan. Karena kabarnya saat itu Ayu sudah memiliki pacar, yang bahkan pacar Ayu juga sudah bisa menerima kondisi Ayu yang seperti ini dan berniat akan melangsungkan pernikahan di tahun ini. Disinilah awal insiden dimulai. Heru bingung dan tertekan karena terlilit hutang. Beberapa teman-temannya mulai menagih hutang kepadanya. Ia bingung bagaimana harus membayar hutang. Hutangnya pun sudah jatuh tempo semua. Akhirnya, Heru kepikiran dengan Ayu. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2023, Heru kembali memesan jasanya Ayu melalui aplikasi Facebook. Niatnya bukan untuk mantap-mantapan, melainkan untuk meminjam uang kepada Ayu. Tetapi juga sudah diniati oleh Heru, jika Ayu tidak meminjamkan uangnya, Heru akan merampas harta yang berada pada Ayu. Sebenarnya Ayu berniat pensiun dari pekerjaannya, mengingat sebentar lagi ia akan menikah dengan pasangannya. Tetapi entah kenapa, atau mungkin karena Heru ini langganannya dan sudah kenal dekat, Ayu menyanggupi tawaran dari Heru. Tepat pukul 2 siang, jam yang sudah Heru dan Ayu janjikan, Ayu meminta Heru untuk menjemput di RS Bethesda, Yogyakarta, di mana di situ Ayu sudah biasa menitipkan motornya di rumah sakit tersebut. Heru sebelumnya sudah memboking kamar di Wisma yang berada di Sleman. Niat Heru sudah berubah, yang awalnya ingin meminjam uang kepada Ayu, namun berubah menjadi ingin mengeksekusi Ayu dan merampas harta milik Ayu. Heru check-in di Wisma tersebut dengan harga 60.000 untuk setengah hari dan mendapat kamar nomor 51. Di kamar tersebut, ia sudah menyiapkan beberapa alat untuk mengeksekusi Ayu. Pada pukul 3 sore, Ayu dan Heru sampai di kamar Wisma nomor 51. Kemudian mereka melakukan adegan mantap-mantapan. Setelah bermantap-mantapan, Heru mencari celah untuk mengeksekusi Ayu. Di saat Ayu lengah, Heru langsung memukul Ayu menggunakan batang besi sebanyak 3 kali, yang membuat Ayu langsung jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Setelah berhasil memukul Ayu hingga tak sadarkan diri, Heru menyeret tubuh Ayu ke kamar mandi
Dan di kamar mandi itulah Heru langsung memotong-motong tubuh Ayu menjadi 62 bagian yang niatnya akan dibuang di kloset dan disiram. Tapi Heru mengalami kesulitan ketika ia tidak berhasil membuangnya lewat kloset. Akhirnya Heru pun bingung dan panik karena kesulitan untuk membuang potongan tubuh Ayu. Heru menyewa kamar hanya setengah hari dan harus check out jam 7 malam. Ia mulai panik karena belum berhasil membuang potongan tubuh Ayu, sedangkan hari sudah mulai gelap. Dan pada akhirnya, ia keluar untuk menghubungi resepsionis Wisma tersebut untuk meminta perpanjangan waktu menjadi 1 hari. Setelah menghubungi resepsionis, Heru kembali ke kamar untuk melanjutkan aksinya, tetapi tetap masih kesulitan. Pada jam 8:30 malam, Heru mulai pasrah dan berniat ingin kabur meninggalkannya begitu saja dengan membawa HP, sejumlah uang yang berada di dompet Ayu, serta kunci motor Ayu. Setelah Heru pergi dari kamar itu, Heru sempat mampir ke Warmindo yang berada tak jauh dari Wisma tersebut untuk makan malam. Pada saat makan, Heru kepikiran jika seperti itu resepsionis hotel akan dengan mudah menemukannya karena KTP Heru masih berada di resepsionis. Akhirnya Heru kembali ke Wisma dan berusaha kembali membuang potongan tubuh Ayu yang berada di kamar mandi. Karena panik dan kebingungan tidak berhasil menyingkirkan tubuh Ayu, tepat jam 9 malam, Heru mulai pasrah lagi dan kabur meninggalkan tubuh Ayu begitu saja di kamar mandi Wisma tersebut. Setelah kabur dari Wisma, Heru langsung menuju ke rumah sakit Bethesda untuk mengambil motor milik Ayu yang terparkir di sana. Setelah mengambil motor Ayu, Heru langsung menjual HP milik Ayu seharga 600.000 di konter HP wilayah Sleman, Yogyakarta. Kemudian Heru sempat kembali ke Wisma tersebut untuk memastikan apakah sudah ada polisi atau belum. Ternyata saat Heru berada di depan Wisma, keadaan masih aman-aman saja. Kemudian Heru kembali ke mes menggunakan motor Ayu. Setelah sampai di mes, Heru langsung berkemas-kemas dan saat itu juga Heru memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Pada saat melakukan proses packing, Heru merasa menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan dan ia membayangkan bagaimana jika dirinya dipenjara. Sampai-sampai Heru menulis 2 lembar surat yang isinya seperti ini. Siapapun yang membaca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini, kita bisa bertemu di penjara atau di akhirat. Maaf untuk uang, biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar, akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Dan maafkan untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi atau lari sebisa mungkin, atau lari dari kehidupan ini. Salam buat keluargaku di rumah, dan tolong sampaikan, aku telah gagal mendengarkan nasihat kedua orang tuaku. Masih ada Wiwit adikku yang bisa kalian nasihati. Jangan sampai seperti saya. Aku sayang kalian, semoga kita bertemu kembali. Jadi itulah isi surat yang ditulis Heru sebelum meninggalkan mesnya, yang dimana pada saat itu ia terlihat seolah pasrah dan menyesali perbuatannya. Setelah menulis surat, Heru bergegas pergi menuju kampung halamannya yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Di lain tempat, ayah Ayu mulai panik karena sampai tengah malam Ayu belum juga pulang dan tidak ada kabar. HP-nya pun juga tidak aktif. Biasanya Ayu sudah pulang untuk mengurus anaknya yang masih berumur 1 tahun. Dan jika tidak pulang, Ayu biasanya pamit kepada kedua orang tuanya untuk menitipkan anaknya. Ayah Ayu sampai menelpon semua keluarganya untuk menanyakan Ayu, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada yang tahu keberadaan Ayu, dan Ayu benar-benar tidak ada kabar.
Bahkan seluruh keluarga Ayu panik karena sebelumnya Ayu tidak pernah seperti ini. Pada pukul 1 dini hari, kamar yang digunakan Heru dan Ayu waktunya habis dan yang seharusnya mereka berdua check out, tapi masih belum ada tanda-tanda. Sedangkan di lobi, resepsionis sedang menunggu mereka untuk mengembalikan kunci dan mengosongkan kamarnya. Setelah ditunggu kurang lebih 1 jam, petugas kebersihan mencoba menghampiri kamar. Ia mengetuk pintu kamar, tapi tidak ada jawaban. Karena penasaran, ia mencoba mengintip kamar tersebut dari celah jendela. Dan saat mengintip, ia pun kaget karena melihat kepala Ayu berada di lantai depan pintu kamar mandi dan dipenuhi dengan cairan merah. Petugas tersebut langsung memanggil pihak keamanan hotel yang akhirnya pintu kamar pun dibuka paksa. Dan setelah berhasil dibuka, semuanya kaget melihat keadaan Ayu yang sudah terpotong-potong. Kemudian petugas keamanan hotel langsung menghubungi polisi. Beberapa saat kemudian polisi datang. Mereka langsung mengevakuasi dan menggeledah barang-barang yang ada di dalam kamar. Akhirnya polisi menemukan identitas Ayu. Malam itu juga polisi langsung mengabarkan kepada keluarganya Ayu dan menjelaskan tentang kejadian yang menimpa Ayu pada malam itu. Ayah Ayu benar-benar kaget dan lemas ketika mendengar kabar dari polisi mengenai apa yang terjadi pada anaknya. Bahkan, ayah Ayu tidak percaya anaknya ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan di dalam wisma. Karena yang diketahui ayahnya, Ayu ini bekerja. Setelah kerja langsung pulang dan tidak pernah mampir atau menginap di wisma. Ayahnya pun merasa heran kenapa Ayu ditemukan di wisma. Malam itu juga, ayah Ayu langsung datang ke wisma tersebut. Dan setelah sampai di sana, betapa kagetnya ketika melihat secara langsung kondisi Ayu yang sangat mengenaskan. Setelah melakukan evakuasi dan penggeledahan, resepsionis wisma tersebut menyerahkan identitas Heru kepada polisi. Yang diduga Heru adalah pelakunya karena yang membawa Ayu ke wisma tersebut adalah Heru. Polisi segera bertindak dan memburu Heru dengan petunjuk identitas Heru. Keesokan harinya, polisi berhasil mendapatkan informasi bahwa Heru tinggal di mes kerjanya yang berada di wilayah Sleman, dan polisi langsung mendatangi mes tersebut. Sesampainya di mes, polisi langsung menggeledah isi mes yang ditempati Heru. Tetapi Heru sudah melarikan diri. Di dalam kamar tersebut, polisi menemukan sebuah surat yang ditulis Heru. Setelah menggeledah dan hanya menemukan surat tersebut, polisi langsung mencari Heru di kampung halamannya. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap Heru di kediaman orang tuanya. Heru ditangkap tanpa adanya perlawanan. Dalam interogasi polisi, Heru juga mengakui perbuatannya. Ia melakukan semua ini karena tekanan gengsi dan telah berhutang ke banyak pihak dan beberapa aplikasi pinjaman online. Karena tidak kuat dengan tekanan yang ia alami, akhirnya Heru memutuskan untuk menghabisi Ayu dan mengambil uang, motor, dan HP Ayu untuk dijual, dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Atas perbuatannya, Heru dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kemudian jasad Ayu dimakamkan pada hari Minggu di kampung halamannya, dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus lelaki yang mengedepankan gengsi. Demi memenuhi gaya hidup, ia tega menghabisi nyawa seorang perempuan yang jasadnya dipotong-potong menjadi 62 bagian. Semoga almarhumah diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan hati. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.